Juana dari Bapak Turang Rasnina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini ya. Oke pemirsa, hari ini saya mau memberitahu kepada kalian gimana reaksi suami saya setelah saya beritahukan mengenai surat perjanjian yang saya ketikkan pemirsa ya. Sebenarnya suami saya juga ada menuntut. Tadi malam itu saya tanya dia kata ada 2 hal. Lepas itu tadi saya tanya lagi, dia kata ada 3 hal. Lepas itu saya cakap apa saja, dia cakap tunggu seminggu. Dia mau pikir seminggu. Jadi nggak bisa lah, dia ini nggak boleh kita lama-lamakan. Udah selesai suratnya, ya udah secepatnya aja biar kita tanda tangani gitu. Semalam malam banyak yang memesej suami saya. Tadi pagi yang menginbox suami saya itu udah delete semua dia punya message. Be a gentle lah pemirsa ya. Gini, kita bisa mengata orang bla 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 bla. Sekurang-kurangnya saya tidak menutupi jati diri saya. Saya berani menunjukkan muka saya, nama saya berani. Ini kebanyakannya yang suka sangat nih kayak provokator ini. Profil pun tahap apa, nama pun tahap apa. Lepas itu dia pula tension karena suami saya ini memang tak berapa layan dia punya message. Jadi dia kata begini, betul lah netizen cakap, kamu ini lurus bendul lah, polos lah, inilah itulah bla bla bla, entah apa dia cakap. Begitulah pemirsa. Sebenarnya suami saya itu pandai, hanya saja dia memang tidak menghiraukan beberapa ucapan dari orang lain, sebab dia tahu seberapa banyak orang berkata saya tolong, itu semua tuh zero. Sebab apa? Sebab kita ini membesar dari macam itu. Saya dengan suami saya juga awal mula berkahwin memang seperti itu. Orang tuh manis di mulut saja, bila kita dah perlu bantuan semuanya pun menjauh. Apalagi kalau masalah uang itu dia tahu. Makanya orang cakap apapun, dia cakap apa tahu. Semalam suami saya bilang ada yang cakap saya belikan, kita sewakan apartemen, ada yang cakap bawa anak-anak ke sini atau bawa 2 anak-anak ke sini, kita bagi duit begini begitu, entah apa dia cakap. Tapi itu semua tipu. Saya tahu tak ada siapa yang boleh jaga saya, tak ada siapa yang boleh belah saya macam awal belah, dia cakap. Nggak boleh. Jadi begitulah dia, terlampau banyak orang campur lah. Tadi juga saya sudah jelaskan kepada suami saya mana yang dia tak paham, saya jelaskan lagi ya, sebab saya ketiknya di dalam bahasa Indonesia biar nanti yang lain tuh mengerti. Karena surat perjanjian ini juga diketahui oleh kampung ketua. Kalau di sini kita bilang RT. Kenapa? Karena itu masalah rumah tangga. Jadi RT, rukun tetangga, dialah yang mengetahuinya pemirsa. Dia yang akan sign nanti. Terus mungkin hari Kamis atau Rabu malam nanti kita akan panggil saksi-saksi itu. Ya, jadi persyaratan itu akan dibacakan di depan saksi nanti. Kalau mereka setuju, mereka akan sign juga. Saya sign, suami saya sign. Cuman kalau saya dengar tadi yang kata suami saya, dia itu yang dia minta dari saya itu pertama, kalau dia tanya terus jawab gitu. Kebiasaan saya memang kalau suami saya itu bertanya, kadang-kadang tuh dia sampai 3-4 kali nanya baru saya jawab gitu. Cuman suami saya kadang nggak mungkin dia kurang paham. Di saat dia tanya tuh saya tengah berpikir. Jadi saya nggak pala dengarkan apa yang dia tanya itu, saya pikir dulu. Lepas itu 3-4 kali dia tanya baru saya jawab. Karena saya selalu berpikir saja kerjaan saya begitu. Cuman saya nggak banyak cakap sih waktu suami saya bilang kalau saya tanya jangan saya tanya sampai 3-4 kali baru jawab. Itu saya mau, karena itu juga selalu buat saya marah katanya. Saya cakap oke, tak ada pembelaan lah, nggak ada. Saya bilang masa awak tanya tuh saya banyak pikiran, itu pasti saya tak ada. Saya cakap aja oke. Lepas itu kata suami saya itu kalau sembang dengan dia macam dia marah, saya nggak boleh saya nggak boleh balik marah gitu. Misalnya tuh ada something yang jadi masalah, terus dia tuh marah, saya pula jangan balik marah gitu. Pokoknya kalau dia udah marah, saya berlembut gitu, nggak usah dilayan dia marah-marah apa gitu. Sementara di surat perjanjian yang saya buat, hindarkan pertengkaran. Jadi saya hindari pertengkaran macam mana kata suami saya, kalau saya marah awak pergi mana-mana lah, tak payah layan saya marah. Lepas itu suami saya pula kalau dia marah saya tak boleh layan. Jadi kan memang sama, kami sama-sama Leo kan. Jadi kalau biasanya memang saya dengan suami saya itu kalau marah, dia marah saya pun ikut marah. Saya marah dia pun ikut marah. Sebenarnya masalah ini kenapa jadi besar? Sewaktu ketahuan suami saya itu di Tanah Karo, tuh saya tanya elo-elo, dia marah.
Terus tiba-tiba dia marah, nggak mau turun dari kereta, nggak mau jaga anak waktu saya buat video tuh panen sayur. Lepas tuh tiba-tiba dia terus suruh pulang. Di situ sebenarnya saya sakit hati. Saya bilang sama suami saya, kalau misalkan saya ketahuan, saya tahu message itu, lepas itu saya tanya awak jawab elok-elok, saya masih boleh terima. Kenapa awak pula yang ngamuk? Itu yang saya tak boleh terima, saya cakap pemirsa. Ya. Terus satu lagi juga pemirsa ya, kalau biasalah di kampung kan. Jadi ketika saya buat video yang first saya buat video saya tentang kasus ini kan, masa saya bilang kalau dia mau pulang, visa saya tidak akan renew. Kalau misalkan cerai, saya bilang gitu kan. Di kampung saya juga kecoh. Rupanya orang kampung saya ini pun bukan kampung saya, tempat suami saya selalu di kedai. Jadi di kedai tempat suami saya itu duduk-duduk, banyak di sana janda-janda. Ya, apa cerita suami saya kepada mereka di kedai saya tidak tahu. Karena memang suami saya jenis yang suka cerita keluar. Kalau saya suka cerita di YouTube. Karena kalau bagi saya, cerita ke orang, ianya akan memperkeruh keadaan. Nggak ada, orang takkan tolong. Paling mereka hanya, misalnya kita cerita, mereka korek lebih dalam untuk tahu topiknya. So nanti bila ada di pesta atau di mana, senang mereka untuk menceritakan masalah kita itu. Itu saja saya rasa kalau kita cerita sama orang. Tapi kalau cerita di YouTube, orang bebas berpendapat, terpulang. Dosa kan tanggung masing-masing. Tapi saya dapat keuntungan di situ, betul tak? Jadi saya benda yang tak ada keuntungan memang saya tak buat gitu. Jadi tak tahu saya suami saya bercerita bagaimana di kedai, cuma ada yang bagi tahu sama saya hampir kecoh. Saya punya abang sepupu saya dengan emak-emak yang ada di kedai katanya. Karena mama yang di kedai bilang bla 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 bla. Sementara apa? Aku 2 burger aku makan. Ini kakak? Nggak mau dia, kenyang dia. Oh. Makan 2 burger. Iya, jangan lari-lari lo kalau muntah. Jadi mereka tuh sempat cekcok katanya di kedai gara-gara abang saya merasa tuduhan yang disampaikan oleh ibu-ibu ini tadi semuanya nggak betul gitu. Jadi hampir cekcok. Saya bilang lain kali kalau mak-mak di kedai itu semuanya ngomong, saya bilang sama kakak saya kan di kampung kakak saya bukan sama saya bilang sama mereka, daripada ngomongkan rumah tangga orang, bagus masak, bagi suami-suami makan, bagi anak makan, jaga anak. Kalian ceritakan hal keluarga dia cerita dia dapat duit, kalian dapat apa? Saya bilang kayak gitu aja kak, saya bilang. Betul kan pemirsa? Jadi ya begitulah dia. Oh iya pemirsa, tadi saya sudah tanya suami saya gimana reaksinya setelah mendengar surat perjanjian itu. Tapi sebelumnya kita tutup dulu videonya, jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Oke nge, saya mau tanya dulu sedikit sama Andu, boleh? Apa? Tadi saya sudah jelaskan surat yang saya ketik tadi sama awak. Udah paham kamu tadi semua kan? Oh, Ada apa-apa yang kamu kurang setuju? Yang saya minta? ada. Entah ini kurangin rasa Andu? Enggak, udah paham kamu semua. Paham. Dari sini seterusnya sama-sama kita berubah. Apa yang awak minta tadi, saya pun ketikkan untuk awak. 2 saja tadi awak minta ya? Ya, 3. Hah? 3. Apa satu lagi? Nantilah saya ingat bagi tahu. Tapi yang tadi udah kamu paham semua kan? Oh. Iya.